or that. Oke. Sepeda atau nge-gym? Oh, that's so hard. Gym deh. Oke. Harus jawab cepat. Kurang cepat. Olahraga outdoor apa indoor? Outdoor. Oke. Heels atau sneakers? Sneakers. Gampang itu. Nah ini aku tahu susah nih pasti. Kopi atau teh? Kopi. Oh oke. Gue kopi banget. Oh iya? Banget. Oke. Liburan bareng anak atau nemenin anak nonton konser? Liburan bareng anak deh. Walaupun konser gue juga mau sih. Oke baik. Hai Moms, ketemu lagi sama saya Novita AJ di Three Chief Mother and Beyond. Hari ini aku ketemu teman lama aku nih, sudah lama tak jumpa ya. Kita setelah bermain this or that sama tamu kita kali ini ada Adianti Reksoprojo, ini nama lengkap ya, Yanti ya. Pre and postnatal trainer dan juga ibu hebat dari 2 orang anak. Ada anak preteen dan anak teenager. Kalau dilihat dari Instagramnya, Anti ini rajin banget olahraga. Ya iyalah ya. Bukan cuma itu, Anti juga fokus membantu ibu hamil dan ibu baru untuk tetap fit selama hamil dan masa-masa setelah melahirkan. Karena itu kan masa-masa paling berat ya kan sebenarnya. Saya jadi penasaran. Ceritanya gimana sih Anti yang sebenarnya sih kalau aku tahu ya dari dulu tuh Anti suka olahraga, makanya kalau Anti terjun ke dunia olahraga nggak heran ya kan gimana ceritanya tapi bisa sampai nyemplung menjadi pre and postnatal trainer dan juga gimana dengan motherhoodnya. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar sih Anti? Baik Mbak. Sibuk apa? Sekarang ngajar, ngurusin sana Kitankin, ngurusin sana studio, banyak ngurusin klien-klien, PT gitu, sama ngurusin anak-anak sih sebenarnya. Gimana ceritanya sih bisa jatuh cinta sama dunia olahraga dari kecil kan? Dari masa remaja kan? Sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, mama aku tuh juga tipe yang anak tuh mesti aktif gitu ya. Jadi dan kebetulan aku ternyata memang kinestetik banget. Jadi memang kalaupun aku belajar tuh dulu juga harus gerak gitu. Pokoknya aku susah lah kalau duduk diem gitu. Jadi memang kayaknya sama papa mama diarahin lah tuh biar capek. Kalau nggak dia stres. Nah soalnya waktu kecil juga aku kerjanya maksudnya accident prone. Jadi ya pernah bocor di kepala, pernah potong cutter di sini, jatuh ke dalam got. Jadi memang kayaknya harus dibikin harus disalurkan dengan baik gitu. Jadi kalau enggak gue kayaknya chaos deh. Oke, kebayang. Nah, apa tapi membuat Anti tuh memilih menjadi pre and postnatal trainer? Kalau cerita ini sih sebenarnya it's a blessing in disguise menurut aku karena I didn't look for it, tapi kayaknya situation waktu abis ngelahirin Naya tuh yang membuat aku akhirnya harus mencari obat atau semacam mungkin bisa dibilang pelarian diri karena ketika abis ngelahirin Naya tuh aku went through quite severe postpartum depression. Baby blues yang udah jadi kan lebih dari baby blues. Betul. Jadi kan kalau misalnya kebetulan kan aku belajar ya prenatal postnatal kita belajar segala macam. Nah termasuk tentang changes in psychological buat terhadap ibu. Nah kalau misalkan postnatal secara psikologis tuh kita ada challenge ya biasanya baby blues, abis baby blues tuh tingkatannya postpartum depression, abis itu tingkatan yang terakhir itu biasanya postpartum psychosis. Itu biasanya kalau kita terus baca ibu membunuh anaknya dan yang lain-lain. Nah itu tuh ada tingkatan-tingkatannya. Nah memang waktu aku hamil yang pertama dan ngelahirin Riega, anakku yang pertama tuh memang aku baby blues sih. Cuman that was just like two weeks gitu tuh dan itu kayaknya lebih karena belum bisa latch on, nyusuin belum pinter. Permasalahan ibu baru lah ya. Nah gitu anak pertama. Nah kalau Naya tuh kayaknya I went through a different fase hidup. Menurut aku memang kayaknya Allah atau Tuhan ya Allah tuh mau memberikan aku sebuah challenge menurut aku ya. Sekarang aku bisa melihat itu dan tertawa-tawa. Cuma kalau inget masa dulu tuh Mbak aku bener-bener kayak it was such a challenging times gitu. Nah karena itu doang sebenarnya awalnya memang karena aku seorang coach tadinya memang, tapi karena harus nyari sesuatu pelarian, pingin olahraga lagi dong. Iya dong. Ya kan dan I totally believe in kalau kita olahraga kita badan kita create happy hormones, right? Dose kan dopamin, oksitosin, serotonin sama endorfin gitu kan. Nah, cuman pada saat itu kan aku udah coach dan this is my second pregnancy, second cesarean. I totally believe kalau mau olahraga tuh mesti bener-bener proper. Jadi gue tuh berusaha mencari coaches pada saat itu ya 2015 akhir deh.
mencari coach yang bisa pegang benar-benar prenatal postnatal. Jadi aku Google tuh, aku search Instagram, aku search aku Google juga. Maksudnya aku ini juga aku cari di internet, tapi nggak ada yang benar-benar di Indonesia yang prenatal postnatal trainer. Oh, saat itu belum ada tuh. Pada saat itu aku, at least for me, aku nggak menemukan gitu kan. Jadi cuman gara-gara itu, terus aku jadinya ya udah deh gue cari cara yang paling aman gimana. So I went through quite deep on research gitu. Apa sih yang mesti diperhatikan dan yang lain-lain. Terus ternyata banyak banget yang mesti gue hati-hati. Kayak abis orang melahirkan secara vaginam sama secara seksio itu beda. Gitu kan, ada 7 lapis gitu, terus kayaknya harus hati-hati. And then this is my second cesarean. Emang rasanya kayak dulu tuh aku udah bisa pull up tuh, boleh dong bangga. Sebelum hamil Naya tuh udah dapet tuh pull up bangsa 2, 3, udah pakai 5 kilo, jadi udah weighted pull ups gitu. Terus begitu abis ngelahirin Naya tuh kan mulai coba-coba, coba gantungan aja tuh ada rasa pull, ada rasa tugging feeling on my cesarean incision gitu. Oh berarti kan nggak bisa sembarangan. So I went through it and then cari research dan lain-lain. Terus karena PPD jadinya serius gitu kan. Oh yaudah deh apa gue ambil aja, karena ternyata aku ngepost olahraga sama Naya. Ya berdua sama Naya, gendongan, pakai gendongan gitu. Itu belum ada tuh baby carrying workout, juga belum ada di Indonesia. Jadi ya udah terus ngepost aja iseng di Instagram tuh banyak sampai bikin hashtag gitu. Tiba-tiba kok Instagram aku banyak yang follow ya, gitu. Kok banyak yang follow, terus banyak yang nanya gitu. Karena gue coach gitu ya, karena aku coach tuh aku juga jadi kayaknya gue nggak bisa sembarangan ngasih advice ya. Ya karena memang sudah coach kan. Iya dong. Ya terus kata teman-teman tanggung jawabnya beda beda ya. Gitu. Kayaknya tanggung jawab badan orang tuh jadinya di gue gitu kalau gue ngomong. Akhirnya terus aku punya I have this support system kayak kamu sama geng kamu lah gitu, ada gitu. We call ourselves Mamasitas. Kita ngobrol-ngobrol, mereka tahu went through quite a lot challenges. Terus salah satu dari mereka bilang, lo nggak mau ambil aja gitu. Dan kepikiran waktu itu juga biasalah kita kalau lagi mandi kan suka dapet bisikan-bisikan gitu kan. Waktu itu kepikiran gitu. Kayaknya gue harus dalemin aja deh gitu. Maybe I can help. Karena pada saat itu mungkin karena perhatiannya menemukan sesuatu yang baru, jadinya seru kan belajar. Agak lupa tuh dengan PPD-nya. Jadi kalau aku boleh balik lagi nih Mbak Angie, aku tuh nggak sempat minum obat PPD. Sedangkan kan waktu itu ketemu Mbak Sani, my psychologist, dia bilang sebenarnya ada cara gampangnya nih. Kamu bisa minum obat untuk nyelarasin si hormon imbalance ini gitu. Tapi kan aku pada saat itu cobaannya banyak ya, lagi bikin rumah apa dan lain-lain. So there's so many things in my life going on at once. Jadinya abis itu baru punya anak gitu kan, wah chaos banget. Jadi emang terganggu lah mentalku gitu. Dia bilang gampang, lo tinggal minum aja obat, bisa kok gue iniin. Dia bilang kalau emang lo mau, tapi nggak bisa nyusuin. Nah itu mother instinct aku kayak. Aku udah kasih Riega, my firstborn, 7 months of pure breast milk gitu ya, ASI, full ASI. Masa yang ini enggak sih gitu. Ya itu aku bersyukur sih pada saat itu the form of my PPD is more of not having self-worth, tapi functioning as a mother. Jadi aku bisa berfungsi lah sebagai ibu dengan baik gitu. Tapi buat diri aku sendiri, I don't have any self-worth. Jadi rasanya tuh kayaknya kalau aku nggak ada di sini, if I remove myself from this world, no, everybody will be fine gitu. Ngeri sih. Paham. Apa ya, pada saat itu 2015 belum terlalu banyak orang yang outspoken. Iya, benar. Sekarang sih udah, menurut aku udah oke banget lah. Ya aku bisa dibilang udah berkecimpung di dunia prenatal postnatal ini kan dari tahun 2015 ya, 2016 ya. So it's quite a while. Kayaknya orang-orang udah lebih aware dan udah lebih bisa pick up bahwa there's something wrong with myself. Iya. Menurut aku kalau aku bukan coach, kalau aku nggak in tune banget sama badan aku, physically, karena sebelum hamil Naya tuh I was in the very top shape of my life, fitness levelnya oke gitu, bisa pull up, bisa apa dan lain-lain, tiba-tiba hamil. Terus body fatnya 19% gitu, pokoknya gitu deh. Terus jadi kan gue in tune banget tuh sama badan. Jadi begitu habis ngelahirin terus nangis terus kayak ini bukan gue nih, there's something wrong with me. Makanya cepet sadar jadinya iya, ya. makanya menurut aku sebagai coach ya, tapi sebagai mother juga aku kayak enforce everyone to always have a good connection with yourself. Iya, penting tuh. Secara fisik, secara mental, karena
kita juga bisa langsung pick up red flag dari badan kita gitu loh, dari mental kita. Jadi waktu itu aku ngerasa nih kayaknya bukan gue deh, this is not me gitu. Terus pada saat itu my then husband juga ya gimana sih orang timur ya, kayaknya kalau ngomongin aku tapi sedih gini, terus yang ya sekeliling aku nggak cuma dia gitu ya, apa sih yang lo nggak syukurin gitu, kayaknya hidup lo tuh lo punya anak cowok, anak cewek, rumah lo baru gitu, apa segala macam, apa yang kurang gitu, tapi kayak bukan itu gitu, tapi ya orang nggak bisa ngerti. Jadi aku bersyukur banget pada saat itu aku bisa langsung enggak, gue kayaknya harus cari seseorang yang bisa mengerti nih gitu, makanya cari psikolog dan lain-lain. Gitu. Gak cuma self-diagnose aja jadi enggak, aku iya, gak self-diagnose. Kan sekarang itu penting tuh. Jadi kan sekarang banyak orang tuh yang itu dia. Kayaknya gue PPD, enggak. Kalau aku went through a series of sessions sampai aku sempat ketemu Mbak Liza juga. Kemarin kamu bersama Mbak Liza kan. Ketemu Mbak Liza, pokoknya udah sampai akhirnya ya emang kayaknya nih kamu bukan baby blues gitu, ini PPD gitu. Ya udah jadinya it's not self-diagnose gitu. Nah kalau kita balik lagi ngomongin soal olahraga. Pre and post natal. Sebenarnya kalau nanti ngeliatnya sekarang tuh ibu-ibu sekarang tuh kesadaran untuk olahraganya pre and post natal. Oh udah besar. Oke, nice. Especially Jakarta Selatan. Ya karena aku kan juga di Jakarta Selatan maksudnya praktis. Aku di Jakarta Selatan tapi memang menurut aku sekarang awareness-nya udah ada banget. Kayak aku kan sekarang semenjak tahun 2019 ya, apa 2020 tuh aku udah bisa kasih assessment. Jadi prenatal and postnatal assessment gitu. Jadi badannya gimana? Bukan secara dokter ya, tapi secara struktur, postural gitu, terus secara kondisi diastasis rektinya, dan yang lain-lain. Itu sekarang minatnya besar. By the way, nanti jadi belajar lah balik lagi. Itu di mana? Nah waktu itu online. Online. Tapi waktu aku ngambil yang pertama tuh kan aku CrossFit license dulu. Sambil punya baby, sambil ngurus baby. Iya kebayang gak sih? Tapi justru itu yang membuat aku melupakan gitu. Ke-distract. Jadi kita gak fokus sama gue gak ada harga dirinya gitu. Gue gak gitu. Memang jadi banyak klien-klien aku atau murid-murid aku yang menurut aku mereka butuh gitu ya. Dan aku juga jadinya sangat sensitif gitu bisa pick up. Aku selalu bilang sama mereka yang penting lo coba cari what makes you flow, what's your flow, flownya di mana. Kalau aku kan olahraga, nggak selalu harus olahraga loh. Macam-macam. Mungkin knitting, mungkin masak, mungkin apa. Everyone's different. Tapi menurut aku emang kita bisa allocate attention kita untuk sesuatu yang benar-benar kita seneng banget. Badan kita tuh juga create something good gitu, jadinya bisa melupakan itu. Nah itu online, tapi waktu CrossFit aku pergi ke Melbourne gitu. Tapi online, nah dari tahun 2015 sampai sekarang aku udah update. Jadi sertifikasinya udah beberapa kali ganti, beberapa kali baru gitu. Semuanya online sih tapi. Nah untuk fit mom and bab ya kan. Ini ada program tadi baby carrying workout. Ini pertama di Indonesia karena awalnya dari yang iseng-iseng gendong-gendong, kok banyak yang nanya. Oke, aku mau fokus, aku mau seriusin dari situ awalnya berarti ya. Jadi memang karena aku ngerasa kalau bawa ke gym pada saat itu belum ada tempat yang menurut aku kondusif, nggak kondusif. Kan sempat umur berapa baru boleh masuk gym? Tapi waktu aku di situ kan aku memang part of this CrossFit box, kita sebutnya CrossFit box. Jadi bisa aja bawa anak kalau mau, cuman ya nggak kondusif. Orang banting-banting gitu, orang belum tentu bersih gitu kan. Walaupun I know the place is clean, tapi ya bayi gitu kan. Untuk bayi kan standarnya beda Betul. ya gitu kan. Nah jadi aku akhirnya gimana caranya gue tetap bisa olahraga, happy gitu, tapi I still can have this quality time with Naya. Akhirnya pikir nyari tuh baby carrying workout, semuanya gitu, nyari dulu. Nggak ada, nyari ini nggak ada. Akhirnya kayak, ya udahlah aku bikin aja kali ya cakep. gitu. Gitu dong Mams, nemu sesuatu nggak dapat ya. Why don't I do it? Pada ribet, aku belajar aja deh. Iya, jadi itu keren loh. Tapi sebenarnya tapi berawal dari suatu kebutuhan emang yang kita butuhin. Iya. Kalau mau ditanya alasannya apa? Oh sebenarnya it's purely selfish. I just need something for myself. Nggak gitu. apa-apa, Awalnya tapi gitu. ini akhirnya kita bisa lihat ini sesuatu yang positif loh. Iya. Makanya kalau ditanya lo ada yang lo kesesalin nggak sih dari kondisi lo pernah PPD apa segala? Enggak. I think it's a blessing in disguise. Cuman karena dari situ aku merasa ada my true calling. Ternyata I have to help
my fellow mothers gitu Iya, sih. iya. Kalau Cakep. ngomongin ini suka kayak agak bergetar gitu karena emang aku juga kalau udah ketemu orang ibu hamil apa itu gue bener-bener kayaknya mau secapek apapun begitu aku harus ngajar, begitu aku harus bantuin klien tuh gue bisa lupa capeknya gitu. Nanti pulang capek banget ya. Tapi once I have to go into the class gitu, secapek-capeknya, sesakit-sakitnya gue, I feel like apa ya, ada sense of purpose-nya itu sih. The fellowship of the motherhood. Oh, cakep ya kan. Anti, sekarang kita ngomongin soal kamu sebagai sosok ibu nih, sebagai sosok trainer kita udah paham nih ya, jadi tahu banyak nih ya asal muasalnya gimana gitu kan ya. Anti punya 2 anak, satu preteen istilahnya tuh, satu lagi teenager. Teenager udah kan? ya? Yang satu berarti 8 sama 14. 14 ya teenager. Kan ada orang gini ya yang bilang gini, aduh aku tuh paling capek tuh masa-masa bayi dan balita, aduh gitu kan ya. Atau enggak, bayi balita is nothing compare to sekarang preteen yang udah mulai ngejawab gitu kan ya. Atau aduh teenager deh yang paling-paling. Dari masa-masa ini, dari masa beberapa masa tuh, masa menyusui, masa bayi balita, balita ya habis itu ya, berarti preteen dan teenager. Mana sebenarnya yang paling Favorit? Yes, your favorite yang paling, aduh gue tuh menikmati banget loh masa-masa ini gitu loh. Susah. Karena aku nggak tahu ya. I really enjoy being a mother sih. Jadi aku kayaknya menikmat Semua permasalahan di semua fase tahap. Aku benar-benar menikmati fase-fase anak-anakku dan bersyukur banget ada pandemi kalau gue. Karena begitu pandemi aku jadi deket banget kayak kalau dulu tuh kayaknya come and go kerja gitu terus apa sih jarang gitu kayak for some reason kayak Naya gitu ya, aku tuh lumayan banyak lupa. Mungkin karena aku PPD, jadi mungkin I black that out. Kasian dia. Tapi maksudnya kayak ada bagian yang kayak gue banyak lupa ya soal Naya gitu. Ya mungkin karena I have this mental problem gitu kan, jadi banyak yang aku block gitu. Jadi kalau lihat video, oh iya deng gitu kan. Jadi senangnya jadi ngeliat video. Cuman begitu pandemi jadinya aku merasa sangat dekat sama Naya. Makanya Naya tuh sama aku tuh kayak buddy banget. Kita tuh we're very buddy menurut aku ya. Sama Riega tuh aku juga walaupun dia cowok tapi he can always find the time and his own way of sharing his feelings gitu. Jadi aku berharap every part of their journey it will always be my favorite kayak gitu sih. Oke, dan selalu involve. Iya, aku pengennya selalu involve sih. Yang utama. Jadi kalau disuruh pilih, karena aku senang bayi. I like babies, even though I don't really like nyusuin ya. Aku nggak terlalu seneng nyusuin, to be honest. Gue jujur aja, aku tuh males. Kan ada fase-fase di mana aku malas di sini nih. Iya, gitu kan. aku malas mompa, malas nyusuin. Tapi aku seneng bayi. Aku seneng bayi, aku seneng pas toddler. Maybe terrific tuh mungkin nggak gitu tapi. Oh ya apa sih gitu ya. Terrific tuh tapi. Seneng kok fase-fase ini. I really enjoy being a mother sih. Iya. Gak pingin udahan malah. Iya. Banyak challenge-nya. Yang pasti itu jadi yang kayak oke, harus belajar nih, harus bisa menaklukkan challenge mungkin ini. Gini. Karena mungkin Anti juga tipe orang yang memang seneng tantangan. Nah, mungkin gini Mbak, karena aku pernah ngalamin PPD. Jadi udah lewat yang gelap banget, makanya sekarang kayak happy terus karena udah lewat. Kayaknya itu sih, jadinya lebih bersyukur. Makanya aku nggak pernah menyesali problem itu di dalam hidup aku sih. Kayaknya gitu deh. Makanya kalau disuruh milih langsung, enggak aku seneng semua gitu. Iya. Ini kan Anti di rumah ada satu Gen Z dan satu Gen Alpha. Merasakan nggak ada perbedaannya? Gen Z itu ya. Kalau orang tua zaman dulu pasti bilang kok banyak nyautnya. Iya, benar. Enggak, tapi karena laki-laki mungkin ya. Riega itu enggak terlalu banyak. Yang ini nih. Yang satu lagi nih. Si Gen Alpha yang foto bersama kamu hari ini ya. Gen Alpha tuh yang lumayan dia very sassy. Very sassy. Sama dia dia lebih outspoken menurut aku. Kayaknya yang Alpha gitu gak sih? Iya, lebih menantang lagi sih. Apalagi nih, mungkin tambah lagi perempuan gitu kali ya. Kayak Naya tuh lebih feisty gitu dibanding kakaknya. Kakaknya tuh lebih placid, lebih tenang gitu, lebih tapi dia lebih banyak menyerap kayaknya. Kalau yang ini dia bisa marah keluar, habis itu nggak apa-apa. Berarti karakter juga berarti. Iya, gitu. Kalau dari masalah Gen Z-nya Riega mungkin dia ini banget sih. Gadget banget. Iya, itu tuh gue suka kayak takut gitu. Tapi sekarang Discord gitu apa. Iya, bener. Jadi bolak-balik ya Mas. Apa sih nih? Terus kamu tuh ngomong sama orang
umur berapa di sana gitu. Udah aku tahu mah gitu, stranger danger ya mas gitu. Iya benar juga sih, benar juga. Stranger danger Itu harus ya, Mas. diingat ya. Iya. Anti suka olahraga dari zaman remaja, basket ya dulu ya. Terus udahlah segala macam lah, itulah olahraga itu. Anak-anak tuh juga di-push sama Anti gak sih untuk seperti mama dulu orang tuanya Anti kayak ayo bergerak gitu. Ke anak-anak Anti juga gitu sekarang? Yes, aku juga apa ya? Aku kayaknya pinginnya sih dilihat parenting style aku tuh kayak parenting through sports. Karena through sports aku merasa apalagi laki-laki butuh banget menurut aku sportsmanship. Through sports gitu kan kayak Riega kan dia baseball. Baseball is a team sport. Dia mau nggak mau dia harus bisa bahwa bukan tentang dia. It's not about him. It's about the team. Dia teamwork. Terus tenggang rasa. Terus kalau misal teman kamu lagi kesusahan ya kamu bantuin gitu. Jadi aku sih selalu percaya it's always more than just fitness gitu. You can learn about all these things about life through sports gitu menurut aku. Jadi berusaha banget sih nge-push anak-anak untuk selalu bergerak. Alhamdulillah Riega udah pick up. Jadi dia udah apalagi umur segini. Dan sekarang dia lagi mungkin umur 14 ya, teen. Jadi dia lagi pingin kayak aku pingin punya muscle gitu. Lagi gitu banget ya. Jadi kerjanya ngobrol sama aku yang aku kemarin habis disuruh squat sama coach gitu. Jadi seneng udah dapet nih dia. Nah, Little Miss ini nggak suka panas. Jadi dia indoor. Jadi sekarang baru kayaknya we just found out karena waktu itu aku kan juga balet dulu. Balet lama loh aku karena jazz balet sampai kuliah kayaknya. Nah, Naya tuh ternyata dia klik suka balet. Jadi kemarin dia baru 3 bulan di Namarina, dia balet, baru 3 bulan udah langsung pentas tuh. Kebetulan ada, happy banget ya. Ada gimnastik juga kan, indoor? Iya, tapi aku nggak tahu dia tuh nggak terlalu kepingin. Dia pinginnya lebih yang kayak manis-manis. Oh, girly things. Oke, paham ya. Sama berenang, karena dingin. Iya, benar. Sebagai sesama perempuan ibu gitu ya, dan juga seorang trainer. Advice yang bisa Anti kasih nih buat para moms ya atau calon moms dalam menghadapi persalinan dan juga pasca persalinan apa? Karena kadang-kadang kita suka udahlah ya gitu loh, abis melahirin nyusuin udah gitu kan ya beres, abis itu masa MPASI udah belajar kok udah gitu kan ya. Tapi kok kayak kita bisa aja tuh mengalami hal-hal yang loh ya kayak tadi kok kamu tuh hidupnya baik-baik aja loh. Yang gitu kan ya. Kalau aku sih tipsnya adalah gini, selama dokter ginekolognya kasih lampu hijau untuk bergerak deh karena pertama ini kalau kita ngomongin prenatal ya, aku tahu sih kayak kita selalu kepingin banyak soalnya pahamnya adalah kalau pingin lahir secara pervaginam harus banyak olahraga. Enggak, sebenarnya mau ngelahirin optional mau C-section, it's okay, it's your body menurut aku. Nobody's judging. Tapi maksudnya itu adalah sebuah persiapan buat physically badan kita mampu untuk endure the long hours of labor. Nomor 1, kalau secara pervaginam endurance kita mesti bagus dong. Bukan lagi. Mbak Angie, ada kok aku satu klien yang dia 72 jam in labor. Berapa hari itu? Ya makanya hampir 4 ya. 72. Kan 2 jam 48, 3 hari. 3 hari. Jadi dia tuh karena pembukaannya stop. Jadi kebayang gak sih? Sukses dia berhasil tapi? Berhasil tapi akhirnya. Cuman ya gitu kan. Kalau dia sampai bilang, gila But. Karena aku sebutannya Buti ya sama orang-orang. Gila But, kalau aku gak olahraga kamu, kalau aku gak ikut olahraga, gak dengerin kamu, mungkin gue udah gak kuat tuh untuk endure, minta sesar aja katanya gitu. Tapi ternyata kuat gitu. Jadi itu kan kalau pervaginam, tapi kalau perseksio pun gitu, tetap olahraga sebenarnya kan kita berusaha mempertahankan masa otot kita nih. Sama gitu. untuk pasca persalinan. Jadi kalau misalnya muscle do have memory, jadi kalau misalnya kita habis ngelahirin, terus kita udah biasa olahraga, otomatis ototnya pasti cepet tuh baliknya. Jadi downtime-nya tuh nggak lama gitu. Itu kan buat prenatal. Nah kalau buat postnatal sendiri, kalau kita udah biasa olahraga, nanti setelah habis melahirkan, terus kita mau mulai olahraga lagi tuh kita ada rasa kangen si hormon endorfin dan itu akan membantu. Minimal gini loh, tidur udah pasti berantakan ya postnatal. Tapi minimal kalau kita rajin olahraga atau kita bisa memaksakan olahraganya juga tipis-tipis aja gitu. Tapi
minimal si ibu tiap kali tidur kualitas tidurnya pasti lebih bagus gitu. Jadi less groggy, less cranky gitu kan. Jadi lebih bahagia juga lah gitu kan. Dan aku selalu percaya ibu itu adalah the center of the family energy, right? Jadi kalau ibunya cranky, semuanya juga pasti cranky menurut aku. Jadi si ibu nih mesti penuh dulu gelasnya gitu. Kalau gelasnya nggak penuh susah lah gimana mau cara ngasih gitu. Happy mom makes a happy family. Betul. Menurut aku itu totally believe that. Jadi kalau ibunya merasa dia perlu me time, kasihlah dia me time. Mau me time-nya mandi di kamar mandi, berendam atau berjam-jam di kamar mandi dia nyanyi-nyanyi juga nggak apa-apa gitu menurut aku. Tapi kalau kita ngomong happy mom makes a happy family itu bukan berarti yang dimanjain terus-terusan. Oh, yang enggak juga. Banyak cara yang lebih sehat. Terakhir sebagai penutup, goals yang belum tercapai dan harus akan dicapai nih. Aduh, enggak. Sebenarnya aku tuh kepingin di Indonesia itu ada sebuah center gitu yang bisa kayak bener-bener buat prenatal postnatal gitu, semuanya lengkap, fitness apa dan lain-lain. Tapi sekarang udah mulai ada kok. Jadi di Bekasi itu juga ada. Jadi kayak lengkap, ada fisioterapinya, ada bidannya, ada trainernya gitu. Pinginnya tuh kayak gitu. Pingin banget punya kayak gitu. Tapi kayaknya waktu itu kan udah sempet tuh di Kemang, kan ada Sana Kit and Kin. Nah itu tuh tadinya awalnya tuh ngebayanginnya ke arah future-nya tuh seperti itu. It's home away from home for prenatal and postnatal and their kids gitu pinginnya kayak gitu banget. Tapi kan terus pandemi happen gitu kan. Akhirnya dari punya di Kemang, akhirnya kita tertunda kali di sini. Bukan maksudnya something yang mungkin ada yang mau invest, lagi postpone lah, ibarat kata nanti akan lanjut. Jadi akan dilanjutin tuh. Nggak tahu deh. Hopefully. Oh ya sekarang kita juga masih trying to go back as we were to. We were to. Tapi kayaknya sekarang emang fitness trendnya juga udah berubah kan. Iya sih. Gitu. Iya jadi sih, ya, benar. ya it's good enough. Alhamdulillah juga kita masih bisa berlayar selama pandemi kemarin gitu loh. Tapi ya udahlah, kita syukuri aja apa yang ada, kita dalemin ada. Baru punya mainan baru sih sebenarnya, aku baru ada buka gym juga sama Sana. Ada, jadi kita punya gym, Sana Kit and Kin gym, tapi kecil. Jadi it's a private gym, one on one gitu. Makanya aku banyak lagi fokus di situ. Itu juga sebenarnya sebuah mimpi yang aku pingin lah. Kok tiba-tiba jadi punya gym ya gitu. Jadi mungkin ya Tuhan ngasihnya baru ke situ dulu deh gitu. Pinginnya gitu. Kalau goals as a mother? Aku pingin mengantar anak-anak aku sampai jenjang S2. Karena aku juga S2 kan gitu. Jadi aku percaya banget edukasi itu penting. Sama. Iya kan? Paper everything menurut aku gitu. Paper walaupun sebenarnya street smart is also important. Tapi aku cukup cukup pikirannya anak-anak minimal S2 deh gitu. Bikin S2. Tapi kalau S1 juga gak apa-apa gitu. Tapi pinginnya mereka selesai gitu. Senang ngobrol lagi sama Anti, udah lama gak ngobrol. Iya loh, kita udah lama banyak ketemu. sharing kita ya. Dan terima kasih Anti udah bersedia ngobrol-ngobrol sharing sama Mother and Beyond. Iya dong. Dan tentunya terima kasih juga buat Moms, sukses buat next chapter. Iya mudah-mudahan ya. Semoga segera bisa terwujud lagi tuh ya, jalan lagi tuh ya, goalsnya as a trainer ya. Dan juga tentunya banyak hal lagi tentu yang pasti Anti mau capai, semoga bisa tercapai. Thank you Mbak Enji, thank you MV. Ya, dan juga terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sehat selalu, dan yang buat yang lagi rencana hamil dan lagi hamil habis melahirkan, boleh kali tuh ya coba tanya-tanya sama Anti, aku terus gimana ya, karena kan pasti rata-rata goalsnya cuma satu, abis ngelahirin aku harus kembali ke berat badan semula, padahal bukan cuma itu. Enggak, kalau aku selalu kasih taunya function over weight gitu ya, maksudnya benerin dulu fungsinya, karena alih fungsikan badannya, balikin dulu fungsinya, baru nanti ya minimal 9 months up, 9 months down. Maksudnya 9 bulan kemarin kita naik berat badan kan. Ya kasih waktu minimal 9 bulan juga. Bye Moms. Thank you.